Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Tanya di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di mana ada kantong Kristen? Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk tetap bisa kita istiqomah berta'abbudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, satu kecemasan yang telah disampaikan oleh seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, yakni Pendeta Mel Atok. Kecemasan yang disampaikan berkaitan tentang kondisi gereja dan kondisi umat Kristen saat ini. Dia melihat dan dia mengetahui serta menyadari bahwasanya memang cukup miris begitu ya, cukup miris kondisi-kondisi gereja, apalagi di Eropa, di Amerika, di Australia, di mana gereja sekarang sudah mulai banyak yang tutup. Kecemasan itu yang membuat diri atau membuat Pendeta Mel Atok ini begitu emosional dalam menyampaikan keprihatinannya gitu ya. Dan itu memang terbukti di mana-mana memang gereja sekarang ini sedang pailit ya. Krisis jemaat disebabkan karena memang gereja di Eropa, di Amerika dan di Australia sudah mulai ditinggalkan oleh jemaatnya. Dan tidak hanya sekedar sebatas itu saja, saudara, gambaran dari Pendeta Mel Atok tadi bagaimana dia memberikan gambaran, memberikan satu tanggapan di mana kantong-kantong kekristenan itu mayoritas, ternyata degradasi moral begitu marak ya. Begitu marak. Dan saya cukup salut dengan penilaian dan keterbukaan oleh Pendeta Mel Atok ini. Dia membuka mata, memperhatikan bagaimana memang gereja-gereja sudah sangat memprihatinkan. Bahkan di beberapa waktu, di beberapa momen dan di beberapa kesempatan, dia mencoba mengungkapkan kecemasannya juga, apalagi ada kaitannya dengan LGBT. Di beberapa tempat dia juga menyampaikan. Bahkan ada satu kalimat yang cukup menarik. Dia cukup berterima kasih dengan mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebelumnya kita saksikan dulu saudara, sebelum kita tanggapi dan kita berikan reaksi, sebelumnya kita saksikan dulu penjelasan dari Pendeta Mel Atok berkaitan tentang adanya LGBT dan bagaimana pendapat dia tentang LGBT di Indonesia ini dan juga di dunia. Islam
dengan tegas menolak LGBT. Kristen jangan kompromi dong, begitu. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi saya membuat video atau live ini adalah yang pertama, memang ada fenomena saya dapat informasi yang pasti dan bahkan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada Kristen tertentu yang sangat kompromi dengan LGBT. Bahkan ada pendeta yang secara terang-terangan mengaku bahwa dia adalah kaum LGBT. Nah, ini menjadi pro kontra. Apakah LGBT itu memang harus diterima oleh gereja dan penerimaannya seperti apa? Lalu yang lebih luar biasa lagi menurut saya adalah bagaimana kalau pendetanya yang LGBT, ya, katakanlah pendetanya gay dan dia mengakui dia gay. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat, dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau Arab Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau Arab Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry, beta sulit puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Tapi ya kita tahu segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Tapi sejauh hitung-hitungan manusia gitu loh. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kau bilang LGBT itu gift. Gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Tapi kita setelah kenal Tuhan tahu itu bukan gift. Orang yang klepto-klepto itu kan jiwanya bermasalah akibat dosa. Termasuk dengan yang merunggah makan kelor ini. Lemon makan jeruk nipis. Iya, kita nanti waktu omong bilang meratok nih sen mengerti ham. Lo omong ham, kalau omong hal aku hak dahulu. Ham ini apa? Hak asasi manusia. Manusia siapa? Ciptaan. Kau utamakan ciptaan punya mau, kau lupa pencipta punya mau. Itu tidak boleh tuh. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang. Sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana. Karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih. Saya pribadi loh. Saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga. Tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Ya, sudah sama-sama kita saksikan. Pertama yang saya tangkap poinnya di sini adalah dia menyadari ya, dan dia merasakan bahwa Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Terbukti di Indonesia ini
menurut Pendeta Mel Ato, kalaulah tidak, ya sekali lagi, kalaulah tidak umat Islam yang mayoritas, wah ini membahayakan, ya. Dia sangat setuju. Dia setuju, bahkan dia beruntung, ya katanya begitu. Secara pribadi dia menyatakan sangat beruntung mayoritas penduduk Indonesia ini memeluk agama Islam atau beragama Islam, sehingga peredaran-peredaran LGBT itu tidak bisa berkembang, bahkan di-cut habis begitu, ditolak keras oleh warga negara Indonesia yang khususnya beragama Islam itu sendiri. Dan dia juga menyayangkan ada beberapa gereja di Eropa itu justru mendukung gerakan LGBT. Bahkan ada pendeta yang menikahkan pasangan-pasangan LGBT. Ironinya ada bahkan beberapa pendeta yang mengakui bahwasanya dia sendiri kaum gay, ya, kaum LGBT begitu ya. Nah, ini sangat ironi dan meresahkan, membuat diri atau Pendeta Mel Ato sendiri begitu pilu melihatnya begitu ya. Sekali lagi saudara, gambaran yang saya tangkap adalah dia sangat merasakan saat ini, sangat merasakan, dan dia menyadari bahwasanya Islam itu memang rahmatan lil alamin. Sangat bersyukur dia, ya sangat dia bersyukur. Bahkan dia iri, ya, dia bersyukur dengan mayoritasnya umat Islam di Indonesia, dan dia iri dengan kegigihan dan kekuatan umat Islam dalam menolak LGBT. Padahal di Kristen juga LGBT itu tidak diizinkan, ya, tidak diterima begitu ya. Islam dan Kristen ini sebetulnya sama-sama menolak LGBT. Kalau di dalam Islam, kita lihat di dalam surat Asyura gitu ya. Surat Asy'arah, surat yang ke-26 ayat 165 dan 166, di mana Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, atatuna dzukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun, ya. Artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara kamu dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan betapa Al-Quran, Allah dalam hal ini, tidak menerima dan menolak ataupun melarang adanya LGBT, ya. Meski tidak disebutkan secara langsung, ada bahasa di sana itu mempertanyakan mempertanyakan penolakan. Pertanyaan itu merupakan satu bentuk penolakan terhadap hubungan atau mendatangi laki-laki sesama laki-laki, gitu ya. Dan LGBT ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ya, di masanya kaum Nabi Lut, inilah yang menyebabkan datangnya murka Allah, bencana yang Allah turunkan terhadap kaumnya, ya, kaumnya Nabi Lut itu, karena mereka melakukan LGBT, gitu, suka sesama jenis. Nah, itu di dalam Al-Quran ada dijelaskan begitu. Demikian juga saudara ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat itu ada dalam tiga ayat setidaknya, ya, 3 surat. Pertama dalam Imamat pasal 18 ayat 22. Di sana dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Kemudian juga di dalam Imamat pasal 20 ayat 13, di sana dinyatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Halal darahnya gitu loh, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi di Imamat pasal 20 ayat 13 itu kaum LGBT, ya, itu halal darahnya tuh begitu tuh, ya. Cuman ya mungkin secara tatanan negara sulit kita untuk melakukan hukum itu begitu ya. Kemudian di Roma juga ada, di Roma pasal 1 ayat 26, di mana di sana dinyatakan, karena itu, ya, bunyinya begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Kemudian di ayat yang ke-27
7 dikatakan, demikian juga suami-suami yang meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu ya mereka akan tertimpa musibah dalam hal ini dosa tentunya. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan hal itu, ini yang dicemaskan oleh Mel Atto gitu ya. Begitu jelas dan tegas yang tertuang di dalam Alkitab sendiri, menolak tentang keberadaan LGBT. Ya, jadi baik Al-Quran maupun Alkitab, dalam hal ini adalah Bible, ya, menolak LGBT untuk bisa dikembangkan. Nah, ironinya di dunia barat itu, saudara, LGBT itu sangat sangat populer gitu loh. Bahkan mengatasnamakan hak asasi manusia atau HAM, ya, itu dilindungi begitu. Jadi kalau bahasa lainnya, lebih penting HAM daripada Alkitabnya, ya. Siap menentang dan melanggar Alkitab demi hak asasi manusia. Jadi inilah liberal, ya, programnya liberal, sekuler dan plural. Nah, ini ya, khususnya orang-orang liberal dan sekuler, ya, tidak memperdulikan konsep agama, sehingga jangan heran kalau seandainya Alkitabnya sendiri ya disisihkan, tidak diterima. Kecemasan inilah yang oleh pendeta Mel Atto sangat miris dan sangat mencemaskan kondisi umat Kristen saat ini. Bahkan di awal video yang pertama tadi dinyatakan oleh pendeta Mel Atto, di mana kantong-kantong Kristen itu mayoritas, di sana kebejatan moral, ya, kebejatan moral itu sedang terjadi. Itu fakta membuktikan. Itu pernyataan dari pendeta Mel Atto sendiri. Jadi dia sangat bersyukur dengan banyaknya atau mayoritasnya umat Islam di Indonesia ini, dia sangat bersyukur sehingga LGBT tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia ini. Tidak seperti di negara-negara Eropa. Kemudian juga dia kecemasannya terhadap terhadap perkembangan gereja yang semakin lama semakin sepi, bahkan ditutup. Bahkan kita lihat memang beredar banyak di YouTube itu, gereja beralih fungsi, ada yang menjadi mall, ya, menjadi swalayan, menjadi tempat hiburan bahkan, dan ada yang beberapa menjadi masjid. Bahkan organisasi Muhammadiyah sendiri setelah membeli salah satu masjid di luar negeri sana, itu membuktikan memberi salah satu gereja mengalih fungsikan menjadi masjid di luar negeri sana. Itu menunjukkan bahwasanya memang degradasi akidah, degradasi moral, ya, itu sedang terjadi di kalangan kekristenan. Demikian saudara, kita doakan semoga pendeta Mel Atto mendapat hidayah oleh Allah dan bisa menerima Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan menerima Muhammad sebagai nabinya, rasulnya, juga Yesus sebagai utusannya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.